Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Akbar. NIM saya 20250040093. Di sini saya akan mengerjakan tugas remedial dari matkul algoritma dan basis data. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan algoritma. Nah, pengenalan algoritma, apa itu algoritma? Jadi, algoritma itu adalah rangkaian langkah atau prosedur logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis. Kata algoritma berasal dari kata algoritmi, yaitu nama latin dari matematikawan Persia bernama Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Dialah yang menjadi tokoh yang menjadi dasar lahirnya algoritma modern. Selanjutnya yaitu struktur dasar dari sebuah algoritma. Nah, dalam algoritma pemrograman dikenal 3 struktur data algoritma. Yang pertama yaitu sekuensial atau urutan. Jadi langkah-langkah dijalankan secara berurutan. Yang kedua yaitu kondisional percabangan, yaitu langkah dijalankan berdasarkan kondisi tertentu. Yang ketiga yaitu looping, mengulangi langkah-langkah tertentu hingga memenuhi syarat tertentu. Selanjutnya yaitu syarat algoritma yang baik. Apa syarat algoritma yang baik? Ada 3. Yang pertama yaitu logis. Jadi setiap langkah harus masuk akal dan tepat. Tidak boleh mengada-ngada. Nah, yang kedua efisien. Algoritma harus menghasilkan solusi secara cepat dan tepat tanpa pemborosan sumber daya. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu terstruktur. Nah, algoritma juga harus mudah dimengerti dan diterapkan dalam berbagai kondisi. Nah, selanjutnya algoritma juga dituangkan dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu uraian deskripsi, yang kedua yaitu flowchart, dan yang ketiga yaitu pseudocode. Nah, seperti apa uraian deskripsi itu? Contohnya seperti kita membuat algoritma membuat teh misalkan. Nah, jadi uraian deskripsi ini yaitu langkah-langkah. Misalkan langkah yang pertama, rebus air hingga mendidih, siapkan gelas dan tuangkan air panas, yang celupkan kantong teh, dan berakhir teh siap dinikmati. Nah, ini adalah output dari si algoritma tersebut. Nah, yang kedua yaitu flowchart. Nah, ini adalah contoh dari sebuah flowchart. Nah, dan kotak-kotak ini mempunyai makna tertentu seperti input, terus kayak ini adalah percabangan. Nah, ini adalah percabangan. Nah, jika percabangannya itu jika pahalanya tidak akan menghasilkan output neraka, dan jika ia akan menghasilkan output surga. Nah, selanjutnya yaitu pseudocode. Pseudocode adalah cara untuk menuliskan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman dengan beberapa konversi, seperti menggunakan bahasa pemrograman Java dan segala macam. Nah, ini adalah contoh dari pseudocode. Selanjutnya kita membahas tentang variabel, tipe data, dan operator pada Java. Apa itu variabel? Variabel yaitu digunakan dalam program untuk menyimpan suatu nilai, dan nilai tersebut dapat diubah dalam eksekusi program, sedangkan konstanta menyatakan nilai yang tidak berubah pada eksekusi. Contohnya seperti bentuk umum deklarasi variabel yaitu tipe data, nama variabel sama dengan nilai variabel. Seperti ini. Nah, selanjutnya tipe data di Java. Tipe data di Java adalah suatu kelompok yang mempunyai jenis-jenis tertentu. Dengan kata lain, tipe data adalah sebuah cara yang digunakan untuk menentukan jenis suatu data. Kata lain dari hal ini ialah deklarasi variabel. Nah, tipe data dalam pemrograman Java juga secara umum terbagi menjadi 2, yaitu primitif dan reference. Nah, apa itu tipe data primitif? Tipe data primitif terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu boolean, yaitu tipe data logika yang cuma mempunyai kemungkinan nilai true atau false. Yang kedua yaitu numerik, yaitu tipe data untuk jenis angka seperti byte, short, integer, long, char, float, dan double. Nah, yang kedua yaitu tipe data reference. Nah, tipe data reference terbagi menjadi 3, yaitu tipe class, tipe array, dan interface. Selanjutnya yaitu operator Java. Operator dalam bahasa pemrograman merupakan simbol yang dapat digunakan untuk melakukan suatu proses. Contohnya operasi matematika seperti perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Dan operator juga terbagi menjadi 6, yaitu operator aritmatika, operator penugasan, perbandingan, logika, bitwise, dan ternary. Nah, ini adalah contoh-contoh operatornya. Seperti operator aritmatika seperti ini, seperti penjumlahan, pengurangan, segala macam. Nah, yang kedua yaitu operator penugasan, yang ketiga operator perbandingan, ini operator logika, operator bitwise, dan ternary. Selanjutnya saya akan memberikan studi kasus dari
sebuah variabel. Nah, di sini akan saya menggunakan contoh variabel. Studi kasusnya seperti kita akan belanja. Sorry, ininya ganti menjadi belanja. Nah, misalkan di sini saya sudah memasukkan scannernya ya. Import Java Util Scanner, ini memasukkan scanner. Nah, terus kita harus memasukkan si scannernya dulu, scannernya lagi. Scanner input dengan int ini scanner, sorry. Sistem in. Nah, koma. Nah, di sini kita akan masukkan input misalkan apa ya, harga barang kan, harga barang. Nah, di sininya karena kita akan menggunakan scanner, jadi bawahnya harus int harga, karena harga itu adalah sebuah angka seperti itu. Sama dengan input next integer seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat jumlah barang itu lagi ya. Ini aja. Nah, jumlah. Jumlah. Nah, tentunya selanjutnya kita akan memasukkan integer lagi, harga totalnya. Nah, harga totalnya kan int total sama dengan tadi harga dikali, ini adalah operator perkalian ya, dan jumlah. Sorry. Nah, selanjutnya kita akan cek dari outputnya, total harga. Titik 2 tambah ini, tambah yang ini integer tadi, variabel tadi, yaitu total. Kita coba ya. Bentar, ada, oh sorry. Kita lihat. Tidak bisa ya. Ada seorang titik koma, oh ini maaf. Ini kurang titik koma, mohon maaf.
Nah, kita masukkan harga barang, misalkan harga barangnya 20.000, misalkan jumlah barangnya berapa, misalkan 5. Nah, di sini akan mengalihkan dari info tadi, total harganya berapa. Ini kan total harganya 100.000 karena 20.000 dikali 5. Nah, jadi harganya 100.000 seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari variabel. Selanjutnya kita akan membahas tentang perulangan. Nah, apa sih itu perulangan atau looping? Perulangan atau lebih dikenal dengan looping adalah sebuah metode yang digunakan untuk menjalankan baris program secara berulang-ulang sesuai dengan kondisi dan batasan perulangan. Nah, looping juga terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu looping for. Jadi, ini adalah contoh dari sebuah looping for. Ada statement 1, initialization, statement 2, condition to be checking, statement 3, increment dan decrement. Nah, yang kedua yaitu ada while, code looping while. Nah, ini adalah contoh dari looping while. Itu condition semacam. Nah, yang ketiga yaitu looping do while. Nah, looping do while ini adalah contoh dari looping do while. Nah, selanjutnya saya akan memberikan studi kasus tentang perulangan. Baik, selanjutnya saya akan memberikan studi kasus tentang perulangan. Yang pertama perulangan for Java. Inilah perulangan for. Kita tulis PSVM ya. Nah, ini adalah contoh perulangan for, misalkan for dalam kurung integer i sama dengan 0. I sama dengan 1 deh. Terus i jika i lebih dari sama dengan 10, maka i plus. Yang kita tahu dalam operator tadi. Kita lihat di sini operator ya. Nah, plus atau kenaikan meningkatkan nilai variabel sebesar 1. Seperti itu. Selanjutnya kita akan i plus seperti itu. Nah, kita akan cek hasilnya. Misalkan angka ke kedua ditambah i seperti ini. Kita akan run ya. Nah, ini adalah contoh perulangan for seperti ini. Ini akan terus berulang sampai 10 karena jika kurang dari 10 akan kurang dari sama dengan 10 akan naik terus. Seperti itu. Ini adalah contoh perulangan for. Nah, selanjutnya saya akan memberikan studi kasus perulangan while ya. Ini saya akan memberikan studi kasus dari perulangan while. Sama dengan kayak tadi, bedanya di while ini kita memberikan integer terlebih dahulu. Integer misalkan i sama dengan 1. Terus kita akan memberikan deklarasi while karena kita menggunakan perulangan while. Dalam kurung misalkan i
kurang dari sama dengan 10. Misalkan should. Wah, ini sama kayak tadi, angka kedua. Nah, bedanya di sini misalkan i tambah i. Nah, bedanya yang tadi kan di sini ada i plus plus ya. Di sini langsung i plus plus. I plus plus. Nah, seperti ini. Seperti ini. Kita akan ini sama ya, kodenya sebenarnya sama kayak yang ini, tapi berbeda metode saja seperti itu. Sama kan? Hasilnya akan sama. Namun cuma berbeda metodenya saja. Yang tadi itu for, yang ini tuh while. Nah, jadi perbedaan dari for dan while-nya itu, jadi for itu digunakan kalau jumlah perulangannya sudah jelas. Sedangkan while dipakai kalau berdasarkan kondisi seperti itu. Array. Apa itu array? Jadi array adalah tipe data yang berisi kumpulan dari beberapa nilai. Nilai yang terdapat dalam array disebut dengan elemen dan pada setiap elemen memiliki nomor pengenal yang dikenal dengan istilah indeks. Nah, elemen dari array dapat bertipe string, number, boolean, bahkan elemen dari array bisa berupa objek atau array yang lain. Nah, ini adalah tadi kan kita sudah bahas nomor pengenal yang dikenal dengan istilah indeks, nomor elemen yang memiliki nomor pengenal. Indeks dalam array dimulai dari angka 0. Untuk mengakses array yang paling akhir dapat menggunakan panjang array min 1. Misalkan saya memiliki data 5 data, misalkan 21, 19, 8, dan 9. Nah, datanya itu kan ada 5 ya, tapi dalam indeks akan menghasilkan 4 indeks karena dimulai dari 0. Jadi indeks ke 0, 1, 2, dan 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu. Selanjutnya yaitu array multidimensi atau array di dalam array. Contohnya seperti ini. INT, row dan kolom A sama dengan new INT. Ini adalah row, ini adalah kolom. Nah, selanjutnya pendeklarasian array. Nah, ini adalah contoh pendeklarasian array. Kalian bisa menggunakan metode ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan array list. Jadi, array list itu adalah kelemahan dari array konvensional, array yang tadi. Nah, karena ukurannya sudah harus ditentukan pada waktu deklarasi. Jika tipe data array ini digunakan untuk menyimpan data yang ukurannya tidak dapat ditentukan, tentunya akan sangat repot untuk mendeklarasiannya. Mulai dari array versi 5, Java menambahkan library khusus untuk menyimpan kumpulan tipe data dengan ukuran yang dinamis, yaitu collection. Ini adalah pendeklarasian array list. Nah, seperti import, yang pertama-tama import Java util array list, deklarasi menggunakan salah satu dari cara berikut. Ini adalah cara-caranya, ada 3 cara. Yang selanjutnya adalah method array list. Nah, array list ini memiliki metode. Yang pertama ada add. Nah, ini ada penjelasannya digunakan untuk mendapatkan data, ada get, ada size, ada set, ada remove, dan clear. Nah, selanjutnya saya akan memberikan studi kasus dari array dan array list. Nah, di sini saya akan memberikan studi kasus dari sebuah array. Kita akan masukkan mengimport Java util scanner. Kita akan masukkan scannernya dulu. Nah, selanjutnya kita berbiasa scanner input dengan new scanner system in. Nah, baiklah. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah array. Nah, kita akan masukkan int nilai yang int 5. Int nilai sorry. Maaf. Nah, seperti ini. Sama dengan new
kurang 5. Ini kita harus dari awal harus 0 terdahulu, baru kan yang int baru yaitu 5 kosongan. Kita akan membuat array kosongan dulu, baru diisi dengan 5. Nah, kan int total dengan 0. Jadi kita akan membuat indeks mulai dari 0. Selanjutnya kita akan menggunakan pengulangan for. Dan for kurung int i sama dengan 0. Kita akan kenapa i sama dengan 0? Karena kita akan mulai dari 0. Jadi indeksnya itu kan tadi seperti yang saya bilang, indeksnya berawal dari 0. Nah, i kurang dari, jika i kurang dari sama dengan i kurang dari 5, maka i akan naik atau kenaikan. Seperti itu. Nah, di dalamnya kita akan membuat out, akan membuat input dari sebuah arraynya, sebuah nilainya. Masukkan misalkan, masukkan nilai. Nah, akan ke tambah dalam kurung i ditambah 1 kan, seperti itu. Terus ininya tambah lagi seperti ini. Mohon maaf, ada kurang. Ya, karena kan inilah input, jadi nilai arraynya sudah ada tadi, i sama dengan input apa ya? Bentar. Input next in. Sorry. Nah. Sorry. Nah, kita akan memberikan input dari sebuah nilainya. Di bawahnya adalah total tambah sama dengan nilai i tadi. Jadi kita akan totalkan nilai i tadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuatkan double, membuatkan rata-ratanya, yaitu dengan total dibagi 5.0. Kenapa 5.0? Karena supaya hasilnya desimal. Karena 5.0 hasilnya, supaya hasilnya desimal lah, seperti itu. Ya, kita akan lihat hasilnya. Out. Kok out kan? Out. Sorry. Nah, kita akan cari tahu hasilnya. Kan total rata-rata. Ditambah ini tadi, ini nih rata. Ya, seperti itu. Rata. Kita akan coba run. Apakah berhasil?
kita akan memasukkan nilai, maaf sebentar. Nah, oh di sini belum ada VSPM. Mohon maaf, teman-teman. Langsung tidak bisa dirun. Oh, sorry, ada sebuah kesalahan. Udah leak ya. Oh ini nih. Kayak gitu ya. Nggak bisa. Nah, kita akan masukkan nilai ke satunya dulu. Kan nilai ke satunya apa ya? 5. Nilai keduanya 7. Nilai ketiganya 10. 20. 20. Rata-ratanya adalah 18,4. Seperti ini. Coba ya, sebentar. Saya rapikan terlebih dahulu. Nah, sudah rapi. 10. Sini. Nah, ini adalah rata-ratanya seperti ini. Nah, itu aja dari sebuah array. Selanjutnya, saya akan memberikan studi kasus dari array. Baik, lanjut teman-teman. Di sini ada kesalahan dari sebuah penamaan karena di sini namanya sama ya. Jadi dia ambigu. Di sini saya akan mengganti nama foldernya menjadi misalkan array list 1. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Ini array list saja. Kita akan coba dari sebuah kodenya. Masih ada yang ini ya, bentar. 16. Oh, ini typo. Nah, oke, berhasil teman-teman. Jadi kita di sini akan masukkan nama untuk menginput dari sebuah si array list-nya dulu. Misalkan nama saya Hari, kan. Nama yang keduanya Galang, kan. Nama ketiganya Akbar misalkan. Nah, jadi dikarenakan kita meminta isi dari si daftar nama yang ada di array list-nya tadi, akan menghasilkan Hari, Galang, dan Akbar seperti apa yang kita input. Seperti itu teman-teman. Sekian dari saya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.